lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan Adinda, jangankan gedung ini Adinda, 1998 kediktatoran Soeharto pun sudah pernah kami. Aksi LSM mahasiswa dan masyarakat tuntut keras 6 hal pengelolaan anggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pekanbaru 24 September 2024, tvRnews.com. Terlihat aksi demonstrasi LSM mahasiswa dan masyarakat di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, pagi Selasa 24 September 2024. Kami lumpuhkan, kami tidak takut penjara. Aksi tersebut berjalan dengan baik, namun tegas menuntut pertanggungjawaban Dinas Pendidikan, meminta dengan lantang agar yang terkait di Dinas Pendidikan tersebut untuk menemui aksi tersebut. Harusnya tujuannya untuk di bidang pendidikan, tapi hanya keuntungan bagi oknum pribadi. Pendidikan di Riau selalu menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari sarana dan prasarana belum memadai, kualitas guru beragam, hingga penerimaan peserta didik baru atau PPDB. SMA dan SMK negeri selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Selain terkait daya tampung terbatas dan biaya, muncul dugaan kecurangan yang merugikan warga kurang mampu. Ditambah lagi terjadi jual beli LKS dan pengadaan pakaian seragam yang memberatkan orang tua siswa. Selain itu, dinas yang memiliki porsi anggaran cukup besar, triliunan anggaran tiap tahun masuk di OPD ini. Namun sayangnya pelaksanaan kegiatannya tidak maksimal berjalan. Seperti proyek pembangunan USB SMA atau SMK di tahun 2023 hingga kini masih ada yang belum selesai. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan tertulis adalah wujud kedaulatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sebagaimana pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dijamin setiap warga negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31, serta berdasarkan peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia lainnya, untuk meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuannya, serta demi mendukung agar memperoleh kehidupan layak. Edi pembohong! Edi pembohong! Hal di atas ini membuat berbagai elemen masyarakat beraksi angkat suara baik di media massa hingga turun ke jalan melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dalam orasi, koordinator aksi Indra Gunawan menyebutkan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan pada aksi sebelumnya pada Kamis pekan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Riau tidak menepati janji untuk berargumentasi. Kualitas pendidikan di Riau sangat rendah. Padahal anggaran pendidikan yang didapat dari APBN atau APBD sangat besar. Sebut Korlap aksi demo lapangan Indra Gunawan DPP Forum LSM Riau Bersatu pada hari Selasa 24 September 2024 di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, nomor 3, Kota Pekanbaru Riau. Tetapi apa kabar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau? Kemana Bapak PLT? Saat ini alokasi dana pendidikan sangat besar. Hampir 20% APBN atau APBD diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun kenyataannya dengan dana yang begitu besar tidak menjamin pendidikan berkualitas seperti yang diharapkan. Ada 6 tuntutan yang disampaikan masa aksi Indra Gunawan, yakni: pertama, meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau menjawab semua persoalan yang disampaikan. Kedua, meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau memanggil semua kepala sekolah SMA atau SMK untuk mengklarifikasi semua persoalan yang disampaikan. Ketiga, meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau menjelaskan adanya dugaan aparat penegak hukum yang ikut mengerjakan proyek yang ada di Dinas Pendidikan Riau. Keempat,
meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau menjelaskan soal penerimaan fee atas setiap kegiatan yang diberikan kepada kontraktor atau rekanan. Kelima, meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau menyampaikan program peningkatan pendidikan yang dilaksanakan oleh semua kepala sekolah di Riau. Keenam, meminta PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau membuat tim bedah RKAS sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan dana BOS. Kami juga meminta agar seragam sekolah tidak lagi dikelola pihak sekolah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada orang tua siswa, dan persoalan ini akan kami bawa ke jalur hukum, ungkapnya. Dalam pada itu, Ketua DPP Forum LSM Riau Bersatu Robert Hendriko didampingi tokoh masyarakat Fauzi Kadir dan Fajar Simanjuntak usai melaksanakan aksi juga meminta Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau mengusut tuntas PPDB yang dinilai tidak sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahwa Dinas Pendidikan ini bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kita sama-sama anak negeri dan anak bangsa dengan penuh hati kita resapi. Hiduplah meminta Kapolda Riau dan Kejati Riau mengusut penggunaan dana BOS, rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, dan penyediaan seragam bagi siswa baru, dan memanggil PLT Dinas Pendidikan yang diduga mempermainkan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan. Seluruh proyek pada Dinas Pendidikan Riau atau Disdik yang menggunakan dana DAK dan serta APBD yang diduga Sekretaris Disdik Riau Edi Rusmadinata melakukan jual beli proyek dengan fee 15% serta melibatkan pejabat PPTK, cetusnya. Masalah kualitas pendidikan adalah sangat prioritas untuk anak bangsa. Bila tuntutan aksi kedua ini tidak ditanggapi, berikutnya aksi akan dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. Jelas Robert optimis, seraya menjelaskan sehubungan tengah pesta pilkada, maka pihak dari Polrestabes Pekanbaru berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan instansi Dinas Pendidikan Riau, sehingga aksi unjuk rasa berakhir tertib dan aman. Sama-sama kita berbicara, mendiskusikan tentang pendidikan Riau. Kita ingin berdiskusi bagaimana agar uang iuran, agar uang UKT dari anggaran Disdik Riau melalui aturan yang ada dicarikan celahnya. Kami lalu berdiskusi menghadirkan beberapa pimpinan kampus, presiden mahasiswa, dan tokoh-tokoh yang peduli terhadap pendidikan Riau. Tapi yang perlu sama-sama ketahui bahwa tanggal 12 Edi Rusmadinata pembohong. Tolong catat media, Edi Rusmadinata pembohong. Jangankan mau melihat wajah kami atau bersalaman dengan kami. Apa gunanya Bapak Kapolsek yang sudah memfasilitasi kemarin? Kami terdidik, kami santun, tapi jangan diajarkan kami untuk jahat. Kami diajarkan di perguruan tinggi kami. Saya alumni Winsuska Riau, selesai 2015. Jangankan 500-an atau 1000-an ini, kami konsolidasikan, bisa kami robohkan distrik ini. 98 sudah kami buktikan kediktatoran Soeharto. 65 sudah kami buktikan kediktatoran Soekarno. Apalagi hanya Edi Rusmadinata yang diduga kuat mengatur bentuk proyek yang tidak tepat sasaran. Sekali lagi, kalau saya bilang Edi Rusmadinata pembohong, kita sudah punya rekaman Edi Rusmadinata. APBD sudah mengamanahkan 20% dari APBD. Lalu kami bagian dari rakyat, mereka terbirit-birit. Kenapa takut? Abang, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas disebutkan bahwasanya pendidikan adalah hal yang salah satu yang paling khusus yang harus dikerjakan pemerintah. Akan tetapi pada hari ini sama-sama kita lihat bagaimana pendidikan di Provinsi Riau. Berapa banyak anak-anak angka putus sekolah, berapa banyak kebodohan yang ada di daerah terpencil. Apakah Dinas Pendidikan pernah menjangkau mereka? Tolol namanya, tolol. Tidak memakan uang rakyat 1 sen pun, akan tetapi kantong-kantongnya penuh dengan uang. Tai.
Nggak ada. Kalau mau kalian keluar temui masa, kami cuma ingin bertanya bagaimana tindak lanjut terkait persoalan-persoalan yang ada. Kawan-kawanku sekalian, anggaran pendidikan di Provinsi Riau ini mungkin belum maksimal, akan tetapi dalam mengurus hal ini mesti jelas peruntukannya. Bang, kami mohon izin bang, kami sudah hormati abang kami polisi bang. Kami sudah hormati abang kami security, tapi ini dimainkan bang. Kami ingin masuk hanya sampai di batas trotoar itu. Kami ingin menunjukkan bahwa Edi jangan main-main sama kami ya. Jangan kau umpan lagi orang-orang ini. Kami hormat dengan abang-abang kami. Kami tidak akan ada melakukan gerakan-gerakan anarkis. Kita masuk dengan tertib, biar Edi tahu. Supaya nanti beliau-beliau juga tidak kecewa. Mungkin pun misalnya tidak bisa besok, tapi misalnya kapan, tapi pasti gitu. Pasti, iya betul. Artinya ada jawaban dari beliau berkenan untuk menemui beliau-beliau. Beliau kondusif lah kira-kira. Iya betul. Nanti ketika ada pertemuan pun saya mendampingi tidak ada Iya masalah. betul. Ya, jadi gini, Oke, ada mahasiswa, saya sedang menghubungi ajudannya nih ya untuk mengirimkan jadwal dari Pak Edi. Kok Pak Edi ini siapa, hebat kali, gubernur aja bisa tahu Itu, atau Bang. kasih Pak Kasat, ini nomornya Pak Kasat, boleh nelfon ya? Ah boleh, telepon aja. Kasat lah yang nelfon. Ini kok Itu Hubungi sekarang pihak PLT Kadis Pendidikan Provinsi Riau-nya. Kapan ada waktu untuk jumpa? Ya, saya ini sudah banyak membantu dinas pendidikan, malah keluar berita yang aneh-aneh. Coba ini menata keuangan yang besar ini, dananya besar, kebodohan juga semakin besar di Indonesia ini. Ini tuntutan yang mendasar, benar apa sih? Banyak hal atau ada yang poin-poin tertentu? Kita ada saran-saran komandan. Satu, ya kita hanya ingin meminta anggaran yang besar, ya anggaran itu besar. Resapan anggaran dari APBN itu 20%. Demikian juga APBD provinsi dan APBD kota dan kabupaten. Gunakanlah anggaran itu tidak hanya semua melulu dalam konteks sarana untuk pendidikan itu, tapi kualitas dari anak-anak didik itu juga harus diperhatikan. Metodenya seperti apa? Ini sekarang jatuh moralitas anak-anak sekarang. Anak SD saja sudah mengerti tentang, mohon maaf, tentang masalah porno. Ini di mana? Mau kemana kita bawa anak-anak bangsa ini kalau kita tidak pertegas persoalan pendidikan itu? Ya, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Yang lain-lain itu nanti bisa menyesuaikan. Karena mau kemana? Ingat, IQ kita, ya, kalau dilihat dari keseluruhan, dari analisa dunia, 78 tingkat IQ kita itu sangat rendah sekali. Kita jauh tertinggal dari Vietnam. Kita jauh tertinggal dari Malaysia. Dulu Malaysia itu banyak berguru kepada Indonesia. Sekarang Indonesia yang banyak berguru dengan Malaysia. Artinya pendidikan kita betul-betul bobrok. Dan ini perlu saya sampaikan, saya tidak hanya cukup di Riau saja untuk menyuarakan semangat pendidikan ini. Ya, dalam waktu-waktu secepatnya saya dengan Pak Fauzi Kadir dan Pak Fajar Simanjuntak dan tokoh-tokoh masyarakat yang konsen terhadap masalah pendidikan, kita juga mau ingin melakukan aksi unjuk rasa secara nasional di Jakarta. Kita mau ingin, ya, kepung itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, supaya mereka juga jangan hanya menganggarkan dana yang besar tapi tidak tepat dalam metode pendidikan itu. Jadi memang pendidikan kita luar biasa bobroknya, ini yang harus kita perbaiki. Siapa lagi? Kalau tidak kita yang memperbaiki pendidikan ini, siapa lagi? Pendidikan ini tidak hanya cukup sekolah saja, pendidikan akhlak, agamanya kita rendah moralitas kita sekarang. Sopan santunnya sangat kurang sekali. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana menempatkan pendidikan itu tepat sasaran. Sampai di sini saja. Dan percaya kalian adik-adikku, ya, adik-adikku dari seluruh elemen mahasiswa, apakah itu dari UNRI, Lancang Kuning, YIN, Tabrani Rak, sampai bentuk model apapun perjuangan kita, kalian tetap terbawa, ya, terbawa sampai ini selesai. Jadi artinya turunan perjuangan pendidikan ini luas, ya, luas, tidak terhenti sampai di sini saja.
dan kita juga akan berjuang juga di Jakarta untuk memberikan satu pencerahan kepada Menteri Pendidikan supaya jangan nanti di zaman Bapak Presiden Prabowo yang sebentar lagi juga akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan lagi ada Menteri Pendidikan seperti Makarim yang menyesatkan, yang membingungkan dan membuat kita semakin tidak jelas metode pendidikannya. Kita akan kepung itu nanti Kementerian Pendidikan di Jakarta. Ya, ini hanya sekedar sekilas karena memang daerah ini hanya mendapat bagian korban dari kebijakan yang di pusat. Jadi artinya perjuangan tentang masalah pendidikan ini tidak terhenti sampai di sini saja. Kita bersama Pak Fauzi Qadir terus akan memperjuangkan pendidikan ini, dan saya yakin dan percaya seluruh masyarakat, ya, khusus orang-orang pergerakan, mahasiswa pasti mendukung tentang persoalan pendidikan ini. Jadi itu hal yang bisa kita sampaikan. Tolong kawan-kawan pers suarakan semangat pendidikan ini. Pergerakan ini akan terus berlanjut sampai hal ini bisa menemukan titik terang dan ada kejelasan terhadap masalah-masalah yang ada. Pokoknya lanjut terus, ya. Kita akan kawal ya sampai dengan win-win solution atas perintah Kakanda Robert Hendriko. Setelah win-win solution ini, dan saya pikir ini gerakan kepedulian terhadap pendidikan Riau. Ini kita merindukan ribuan tadi masa aksi turun ke jalan. Dan Bang Fauzi Qadir kita tahu tokoh yang dalam tanda kutip yang sangat sederhana, bisa kita bilang tokoh yang tidak pernah menerima peti dari pemerintah. Terima kasih Abang Fauzi Qadir, tokoh senior kami jadi. Terima kasih Bang Gibson, sering ketemu di lapangan. Bung Brian Tantola, Forum 2, mohon banget. Oke, terima kasih mungkin itu saja Bang. Selanjutnya kami sepenuhnya menyerahkan, karena forum bersama kami dipimpin oleh Bang Robert Hendriko, tentunya win-win solutionnya kami siap atas perintah beliau dan memberikan masukan yang terbaik untuk rekan kita. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa ini adalah buntut dari aksi pada tanggal 11 September. Kita kaum intelektual adalah bagian dari ingin memberikan masukan-masukan yang positif melalui forum LSM Riau Bersatu. Terima kasih Abang Robert Hendriko sudah memfasilitasi kami. Terima kasih tokoh-tokoh kami, ada Bang Fauzi Qadir, Abang senior-senior kami, Bang Kimson. Saya koordinator umum satu menyampaikan sangat menyayangkan sekali dan mengecam. Awalnya pada tanggal 12 September melalui Ahmad Sipa menjanjikan kita berdiskusi. Lalu kami terimalah hasil tuntutan kami tersebut. Kami ingin menyampaikan keterkaitan berkaitan dengan yang diduga kita menyayangkan. Satu, proses PPDB, penerimaan siswa yang syarat dengan jual beli kursi. Kita sangat menyayangkan itu. Yang kedua, terkait beasiswa, yang ingat dulu saya ketika mahasiswa begitu banyak beasiswa provinsi hadir, tapi pada hari ini tidak ada sama sekali. Mungkin spesifik tadi sudah dijelaskan senior kita. Yang terakhir perlu kami sampaikan berbagai isu terkini, pungutan-pungutan liar yang terjadi di sekolah yang mengatasnamakan uang perpisahan, uang iuran ini, uang iuran itu yang sangat kita sayangkan. Dan kami cinta terhadap negeri dan bangsa kita ini, maka muncullah gerakan kami tersebut. Dan terima kasih bagian dari support ini semua lini, tokoh-tokoh Bang Riau, tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh mahasiswa hadir di sini bersama kami. Juga ada tokoh mahasiswa UIR, itu ada Andri Lubis, tokoh mahasiswa Insus Karya alumni. Ini presiden mahasiswa Inhil, Padli, presiden mahasiswa Abdurrab. Tadi ada wakil gubernur Komunilah. Dan terakhir mungkin perlulah Andri menyampaikan sedikit lah. Sampaikan ya. Semangat perjuangannya, ya. Hidup mahasiswa. Nama saya Indra Gunawan, SE, alumni Rekonsos Wensus Karyau. Terima kasih. Dan tambahkan sedikit Adina. Presmala, Abdurrahman. Aksi unjuk rasa hari ini dari LSM Riau Bersatu dan mahasiswa. Pada intinya kami dari Polresta Pekanbaru tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Terkait juga isunya, kami juga memahami karena ini sudah beberapa kali aksi sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan tahapan pilkada pada sampai per hari ini, karena besok sudah mulai kampanye. Pada intinya kita berharap tidak ada lagi aksi turun ke jalan. Jadi untuk menyikapi
hal yang disampaikan dari LSM Riau Bersatu, kami akan menjembatani kepada pihak Disdik, juga Pemprov dan Kejati, supaya ada terbuka komunikasi sehingga tidak perlu lagi ke depan untuk aksi turun ke jalan selama tahapan kampanye dan juga tahapan Pilkada serentak 2024. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Nama lengkap saya adalah Kimson Simermata, Sarjana Hukum, Jabatan Kanit Sosbud yang menangani masalah unjuk rasa di Kota Pekanbaru dari Polresta Pekanbaru. Terima kasih. Iya, harus turun Dinas Pendidikan dan melihat ke bawah, benar apa enggak? Apa yang kejadian di sekolah-sekolah? Apakah regulasi undang-undang pendidikan ini sudah tepat, Pak? Kira-kira, Pak, menurut Bapak? Kalau memang aturannya sudah tepat, sekolah gratis. Pelaksanaannya? Apalagi nanti tambah dengan makan gratis kan gitu. Pelaksanaannya tidak tepat. Pelaksananya ini di lapangan, di bawah. Nah ini tidak dikontrol oleh orang ini, karena dia sibuk-sibuk aja dengan urusan cari makan diri dia sendiri. Itulah terjadinya suatu gerakan ini, Pak, ya. Untuk menyampaikan banyak perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, semua kemampuan kita kan berbeda. Kemampuan kita berbeda. Nah, jadi misalnya fasilitas buku. Kalau itu disamakan orang kayak Pak Nazar ini, dia orang kaya. Ya kan? Dia bisa beli buku. Anak saya kan bukan orang kaya. Nah, ketika itu buku ini, nah, tidak dapat buku anak saya. Nah, ini buku itu dibeli di tempat dia belajar, di tempat di perpustakaan beda. Banyak buku dibeli. Baju juga. Jangan hanya satu. Baju udah kasih itu gratis. Sebab undang-undangnya menyebutkan gratis. Rupanya ketika di baju, oh, anak orang kaya punya baju. Saya lalu pakai kolor. Tapi pada PPDB pertama itu terjadilah surat edaran untuk dilarang menjual seragam dan buku LKS. Nah, itu tinggal mekanisme kontrol, Pak. Manajemen kontrol kita. Ya kan? Quality kontrol kita gimana? SOP-nya. Nah, di situ itu program. Nah, kalau ini tidak jalan semua, muncullah kayak kita ini. Orang jalanan kan. Dan kita itu untuk kebaikan bangsa ini sendiri. Supaya ini pendidikan itu sebentar sekali, Pak. 3 tahun aja kita itu terasa sekali. Bebalnya bangsa ini. Saya terasa sekali kemarin. Gak usah kan di Jawa juga mengalami sama. Bukan hanya di sini. Tapi kan nggak mungkin. Saya ke Jawa sana, yang tempat saya aja dan saya selamatkan. Termasuk lagi yang masalah yang katanya anak didik yang mau masuk yang prioritas kan pintar-pintar, ya kan, yang punya apa namanya prioritas sampai setelah itu. Anak sekolah yang juara itu apa namanya? Yang forum komite itu, Pak? Nah, yang sekolah itu juara di sekolah. Ranking. Prioritas ya. Dapat. Ya ranking lah. Ranking. Itu nggak dilihat lagi, saya lihat itu. Artinya harusnya itu kan di mana saja bisa dia masuk. Karena dia termasuk prioritas. Tapi ternyata kan enggak. Tanggapan Pak Fajar? Saya hanya menambahkan sedikit saja karena tadi disampaikan tadi oleh Pak Niko dengan Abang Da ini. Kiranya dengan adanya kegiatan-kegiatan tuntutan daripada LSM ini terhadap pendidikan di Riau ini, khususnya yang di Riau. Ya, kalau saya nambahkan sedikit aja tentang pungutan-pungutan untuk anak-anak sekolah SD, SMP. Di mana letak sekolah gratis itu? Kalau mereka harus bayar uang baju, uang buku, semuanya kan belum tentu mampu. Nah, ini kan tidak ada tebang pilih apa? Dipilih gitu. Dia orang susah atau gimana? Berarti pembantu saya anak sekolah, mesti bayar dia 600.000. Ini masuk SD. Untuk apa itu? Uang buku. Ya, buku pakai uang buku. Di swasta sana sekolah buku itu di segmen sekolah memang bayarnya mahal. Kalau kita mendaftarkan gitu. Nah, sekarang dengan aturan-aturan pemerintah namanya sekolah gratis ini dalam meningkatkan pendidikan untuk anak bangsa, ya harus turun pendidikan ini. Jangan ini gratis tapi diambil lagi istilahnya apa tuh? Persatuan anak-anak sekolah ini apa namanya itu? Bukan, persatuan paguyuban. Bukan, ada persatuan Forum komite. Nah, forum komite ini. Itu mungut-mungut. Iya. Uang ini, 100-200 ribu. Kalau pungut oke, kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Akhirnya nggak mampu mengatakan dicicil. Nah, ini yang nggak boleh.
Jadi jangan ada perbedaan, sehingga nanti anak-anak didik itu merasa tidak sama-sama merdeka di sekolah itu dalam pendidikan. Saya siap tambah, terima kasih. Hampir 3 tahun ya untuk penerimaan siswa baru di Riau. Ini dah yang termasuk tahun ketiga ya Pak? Ya. Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh sekolah kami. Ya, padahal pendidikan itu adalah wajib. Ya. Wajib dari Undang-Undang 45. Ya itu bukan salah rakyat. Bukan salah rakyat. Berarti negara nggak bisa mendistribusikan. Nah, soal manajemen lagi dan komitmen. Ya, no? Jadi akhirnya apa? Yang punya akses, yang punya ini, yang punya itu yang dapat. Akhirnya apa? Orang-orang nggak punya akses, nggak punya pembiayaan, nggak dapat apa-apa. Itu kenapa kita selalu mengatakan, oh kita kan ramai ya udah, prioritasnya mana dulu, gitu. Yang udah besar biarkan besar, jangan diganggu. Tapi yang kecil jangan diterbengkalaikan. Gitu. Nah itu yang banyak tambah nggak sekolah, sudah tambah miskin, Pak, udah tambah miskin, fasilitas tidak dapat, sementara bayar pajak jalan terus. Berarti maksudnya ke sistem manajemen oknum tadi lah Pak ya, pulang terbuka gitu ya. Iya. Ya berarti kan dia harus buka, jangan dibikinkan kelompokan orang yang akses besar kan gitu, yang kecil dia di orang yang di dalam dulu sekarang tidak ada yang di defisit. Kredibilitas daripada manajemen pendidikan kita babak belur, ya kan? Dia membiarkan apa nepotis itu terjadi. Kasihan kan macam kalau ya sedangkan orang kayak saya aja tidak dapat pendidikan, akses saya banyak, apalagi yang kecil, kan gitu. Kita apa perasaan kita ketika anak kita nggak dapat sekolah? Coba anak bapak nggak dapat sekolah, nah, sementara anaknya mudah apa segalanya. Apa bapak rasakan? Bahwa pendidikan kita tuh nggak merata, nggak bisa mendistribusikan soal kelembagaan berarti. Jadi tidak ada hubungan bahwa banyak uang lalu semua dapat, kan gitu. Jadi habis di tengah jalan, sasaran kita hilang. Oke. Membangun toleransi, membangun kebersamaan, membangun apa produk-produk. Coba zaman Habibie, Pak Harto itu bisa mengeluarkan pesawat. Ya. Sekarang dia cangkul aja nggak berani orang. Tapi industri besar-besar di desa, industri besar-besar di desa. Artinya industrialisasi nggak ada hubungannya dengan kecerdasan masyarakat di sini. Apa harapan Bapak nih terhadap terjadinya demonstrasi tadi? Yaitu bahwa tepat sasaran. Tepat sasarannya. Iya, bahwa pengelola itu kelembagaannya harus dianu gitu loh. Di manajemen kita itu coba ya macam-macam itu udah bisa digunakan. Ya, ya kan? Oke Pak, oke. Itu. Jadi harapan kita itu bahwa mereka ini ada dialog yang lebih transparansi dan sasarannya tepat. Sekarang orang udah semakin tidak punya biaya untuk pendidikan. Makan aja susah, apalagi mau pendidikan. Jadi saya sarankan itu sebagai komitmen perhatian kita terhadap prioritas daripada negeri ini. Saya kira itu. Pendapat itu diatur oleh undang-undang, ya. Dan kami berterima kasih kepada aparat kepolisian yang dari awal sampai selesainya gerakan aksi unjuk rasa Forum LSM Nomor 1 ini di dalam menyampaikan misi pendidikan kita ditemani selalu, ya. Dan sampai hari ini juga kita ditemani. Dan dalam konteks ini juga kami di sini juga ditemani oleh tokoh masyarakat Riau, tokoh pergerakan yang menjadi panutan bagi kami, Bapak Fauzi Kadir dan Bapak Fajar Simanjuntak. Jadi misi pendidikan ini tidak hanya dalam konteks kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Pendidikan itu sangat penting. Mengapa pendidikan itu yang harus kita kejar supaya mutu kualitas dari sumber daya manusia itu dapat terwujud, terpenuhi. Itu tujuan yang utama, itu esensi utamanya. Jadi artinya dalam bentuk pergerakan yang kita lakukan ini, misinya adalah untuk menciptakan
anak bangsa yang memiliki kecerdasan, kualitas, skill, mampu bersaing dimanapun mereka berada. Itu esensi yang paling penting. Dan mengapa Forum LSM Riau Bersatu ini melakukan aksi unjuk rasa ini? Ini juga adalah akibat dari mereka sendiri yang tidak konsisten dengan apa yang mereka janjikan. Ya, kita berharap orang yang mengisi institusi teknis yang berbicara tentang pendidikan ini, kalau bisa kita harapkan adalah orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki integritas dan paham tentang dunia pendidikan. Dan kami dapat saran dari abang-abang kita pihak kepolisian Polresta Pekanbaru agar ini dihentikan. Bukan artinya pihak kepolisian menghambat penyampaian pendapat itu. Biarlah ya keinginan dari Forum LSM Riau Bersatu untuk menyampaikan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, disampaikan ini kepada Bapak PJ Gubernur Riau, dan disampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Forum LSM Riau Bersatu ini ada dari bapak-bapak kita Polresta Pekanbaru yang akan ikut membantu memfasilitasi pertemuan itu. Jadi esensinya itu, karena kalau tidak ada pertemuan hanya sekedar menyampaikan tuntutan saja, itu mereka tidak akan mengerti apa maksud dari tuntutan itu. Dan dalam hal ini juga saya minta saran masukan dari kanda saya ya, Fauzi Kadir, dan kanda saya Fajar Simanjuntak untuk menyampaikan misi pendidikan ini. Ya, dan sebelum nanti dari teman-teman pers mendengar apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini, kita juga berharap ya, ini adalah pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah secara serentak. Kami meminta agar kepala daerah ini betul-betul menjadikan pendidikan itu menjadi program utama, program unggulan dalam menciptakan pencerdasan anak bangsa. Barangkali itu komandan nanti juga menyampaikan ya hal-hal yang berkaitan tentang unjuk rasa Forum LSM Riau Bersatu ini. Mohon komandan untuk dapat 3 institusi yang kita harapkan ini bisa Forum LSM Riau Bersatu bertemu. Saya pikir itu dari saya sebagai Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu. Nanti dari komandan kita dari pihak Polresta Pekanbaru juga akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat berarti juga Pak Fauzi Kadir dan Pak Fajar Simanjuntak. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Saya pertegas saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ini anggaran dari besar, syukur semakin besar gitu ya, semakin besar untuk pendidikan ini. Sebab negara ini kan didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan itu. Itu cita-cita kenapa Indonesia ini berdiri gitu. Tetapi kan seperti disebutkan oleh Pak Robert tadi, ya, dekadensi sumber daya kita semakin hari semakin turun gitu. Apa komitmen kebangsaan, ya, kecerdasan, lain sebagainya, ya, itu semakin hari kan lihat produk-produk nasional kita itu kan kelihatan sekali rasa memiliki, rasa melihat kecerdasan situasinya. Kemudian kalau udah standar IQ itu udah berat, berarti stuck. Jadi tidak ada hubungan anggaran dengan penurunan IQ, seharusnya meningkat. Semakin sejahtera, semakin cerdas. Artinya apa? Keadilan ada di sana. Stop. Nah, Stop. Tidak. Jadi kesini, jadi banyak faktor masalah pendidikan. Oke. Tapi apapun kurikulum kalau baik, ya, apapun kurikulum baik, kalau dilola dengan cara yang salah, nah juga ada gunanya. Biaya besar bagaimanapun kita siapkan, kalau dilola dengan cara yang salah, ya sekarang ini, ya kan, 3 gunung pun tidak ada gunanya. Ya. Sekarang kita bagaimana mengoptimalkan dana besar ini menjadi sasaran. Ya udahlah, kelas menengah tuh sudah biar dia urus sendiri, tinggal disiapkan aja. Bagaimana itu yang nggak merasakan dapat apa-apa di pedesaan, di tempat-tempat kumuh itu, ya, di tempat-tempat kumuh. Nah ini
di tempat kumuh, orang yang banyak pengangguran sekarang, semua bayar pendidikan, pasti transportasi, semua itu biaya semua pendidikan. Pendidikan tuh high cost, ya, melelahkan. Tapi kalau dilola secara benar, itu akan menghasilkan kualitas bangsa yang kita harapkan. Ya. Karena itu seperti ya di demo ini salah satu alat kontrol. Alat kontrol supaya apa? Semakin kita itu sungguh-sungguh gitu, kesungguhan. Tidak ada maksud lain kecuali adalah bahwa negeri ini tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, jadi pengelola ini kelembagaannya, sasaran, itu memerlukan metodologi. Siapa yang didistribusikan? Kalau itu juga jatuh pada petugas sih. Kalau petugasnya cerdas nggak apa-apa. Petugasnya semakin gendut semakin banyak tidur macam orang Melayu. Ya kan? Mobilnya aja yang mewah, tapi rakyatnya. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama tvRnews.com. TVR News selalu terdepan. Sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru.